Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan materi gerak parabola sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Kita rangkum dulu apa saja yang telah dipelajari di video sebelumnya. Kita sudah belajar definisi dari gerak parabola adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan berbentuk parabola sebagai akibat dari adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan pada dua sumbu. Dalam mempelajari gerak parabola, kita menerapkan 3 asumsi, yaitu 1. Besar percepatan gravitasi bernilai tetap sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, hambatan atau gesekan udara diabaikan. Dan yang ketiga, rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan parabola. Selain asumsi gerak parabola, kita juga sudah belajar mengenai komponen kecepatan gerak parabola. Kecepatan pada sumbu X dapat dicari dengan cara Px atau kecepatan pada sumbu X sama dengan P0. P0 itu kecepatan awalnya dikalikan cos sudutnya. Ini bisa digunakan untuk menentukan kecepatan awal atau menentukan kecepatan pada sumbu X atau P0x-nya. Adapun kecepatan pada sumbu Y dapat dicari dengan cara Py atau kecepatan pada sumbu Y sama dengan P0 kecepatan awal dikalikan sinus sudutnya dikurangi percepatan gravitasi atau G dikali waktunya atau T. Sedangkan jika ditanyakan kecepatan awal pada sumbu Y, sangat mudah, kita tetapkan saja T atau waktunya sama dengan 0. Karena ada di awal, maka P0Y-nya akan sama dengan P0 dikali sin theta. Kemudian jika kita ingin menyatakan kecepatan dalam dua sumbu, maka kita bisa tulis P sama dengan Px, Py. Dan resultan vektor kecepatan dapat ditentukan dengan cara P sama dengan akar dari Px kuadrat ditambah Py kuadrat. Selain tentang komponen kecepatan, kita juga sudah belajar tentang komponen posisi. Di antaranya, kita bisa menentukan jarak pada sumbu X dengan cara delta X sama dengan P0 dikali cos sudutnya. Dan kemudian dikalikan dengan waktunya. Lalu, kita juga bisa menentukan ketinggian pada sumbu Y, yaitu delta Y sama dengan P0 dikali sin theta dikali T dikurangi setengah dikali G dikali T kuadrat. Dan yang terakhir kita sudah belajar aplikasi sederhana dari gerak parabola. Kita mulai materi lanjutannya ya. Pada video sebelumnya kita sudah melihat animasi gerakan bola basket yang membentuk lintasan melengkung. Bentuk lintasan ini kemudian kita sebut dengan lintasan parabola. Ketika bola itu dilempar, maka bola itu akan naik sampai pada ketinggian maksimalnya. Kemudian kembali turun. Sebelum turun, ternyata bola akan mencapai titik tertinggi. Titik tertinggi ini kita misalkan H maksimum. Ingat lagi ya, ketika benda bergerak ke atas, kecepatannya akan berkurang karena melawan arah percepatan gravitasi. Sampai di titik tertingginya, kecepatannya akan sama dengan 0. Setelah itu, benda akan melanjutkan gerakannya ke bawah karena ada percepatan gravitasi. Coba kita lihat di bagian mana titik tertinggi yang mampu dijangkau bola. Kita lihat bahwa ketika bola mencapai titik tertingginya, ternyata kecepatan pada sumbu Y itu bernilai 0. Jadi kita tahu sekarang bahwa ketika bola mencapai titik tertinggi, bola akan memiliki kecepatan yang bernilai 0. Sekarang kita coba belajar berapa lama waktu yang diperlukan bola untuk mencapai posisi tertinggi ini. Jadi kita sekarang akan mempelajari waktu sampai ketinggian maksimumnya. Ingat syaratnya adalah kecepatan pada sumbu Y akan bernilai 0. Ingat kembali pada review materi kecepatan pada sumbu Y, itu kita tulis Py sama dengan P0 dikali sin theta dikurangi G dikali T.
yang tadi ya. Karena pi y-nya sama dengan 0, maka kita ganti pi y ini dengan angka 0. Maka kita tulis 0 sama dengan pi 0 dikali sin theta dikurangi G dikali T. Negatif G dikali T ini kita pindah ruaskan ke kiri. Maka yang tadinya bertanda negatif akan berubah jadi bertanda positif. Jadi G dikali T sama dengan pi 0 dikali sin theta. Jadi negatif G kali T ini sudah pindah ruas ke kiri. Jika G ini kita pindah ruaskan ke kanan, maka hasilnya TH maksimum sama dengan pi 0 dikali sin theta dibagi G. TH maksimum itu T-nya waktu, H itu ketinggian. Jadi simbol TH max ini memiliki arti sebagai waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimumnya. Jadi untuk mengetahui waktu sampai titik tertinggi, kita hanya perlu mengetahui kecepatan awal dan sudutnya saja. Sedangkan untuk nilai G atau percepatan gravitasi ini sudah diketahui nilainya sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita lanjutkan pelajari berapakah ketinggian maksimum yang dimiliki benda ketika bergerak pada lintasan parabola. Jadi ketinggian di bagian ini yang kita akan pelajari. Sebelumnya kan sudah didapat bahwa waktu untuk mencapai ketinggian maksimum ini adalah TH maksimum sama dengan pi 0 dikali sin theta dibagi G. Ingat ketinggian ini berkaitan dengan posisi benda pada sumbu Y. Di bagian review materi sudah disebutkan bahwa jarak pada sumbu Y itu bisa dianalisis dengan menggunakan persamaan delta Y sama dengan pi 0 dikali sin theta dikali T dikurangi setengah dikali G dikali T kuadrat. Kita coba ganti T ini dengan waktu untuk mencapai posisi maksimum yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi diperoleh delta Y sama dengan, kita turunkan lagi, pi 0 dikali sin theta. T ini kita ganti jadi pi 0 dikali sin theta per G. Jadi T ini sudah tidak ada, sudah diganti dengan pi 0 dikali sin theta per G. Begitupun dengan T di bagian ini, T kuadrat. Jadi pi 0 dikali sin theta dibagi G, itu kita kuadratkan. Sekarang kita coba kalikan pi 0 dikali pi 0 dan sin theta dikali sin theta. Maka hasilnya pi 0 dikali pi 0 itu pi 0 kuadrat. Dan sin theta dikali sin theta hasilnya sin kuadrat theta. Kemudian kita tulis lagi G-nya. Selanjutnya negatif setengah dikali G ini kita turunkan lagi ke bawah. Seperti ini. Kemudian yang ada di dalam kurung ini kita kuadratkan semuanya. Jadi pi 0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi G kuadrat. Nah, di sini G-nya bisa dibagi. G dibagi G kuadrat, maka tersisa G saja di bawah. Nah, sampai di sini mungkin kelihatan sulit gitu ya bentuknya. Tapi sebetulnya sangat sederhana. Coba perhatikan. Di sini pi 0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per G. Di bagian ini juga sama, pi 0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per G. Jadi sama ya. Jadi kita misalkan saja pi 0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per G ini dengan sesuatu. Kita misalkan sajalah ini sebagai roti. Jadi pi 0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per G sekarang kita anggap dulu sebagai roti. Misalkan. Jadi di sini ada satu roti. Dan di bagian ini terdapat setengah roti. Ya, sekali lagi. Ingat pi 0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per G ini sekarang kita misalkan sebagai roti. Maka satu roti dikurang setengah roti, hasilnya sudah pasti setengah roti kan? Jadi kita tulis lagi setengah roti atau setengah dikali pi 0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per G. Sekarang kita dapatkan ketinggian maksimumnya. Kita ganti delta Y dengan H maksimum. H itu simbol dari ketinggian ya. Sama dengan satu ini kita kalikan dengan pi 0 kuadrat dikali sin kuadrat theta. Hasilnya pi 0 kuadrat dikali sin kuadrat theta.
Dan 2 dikali G hasilnya 2G. Maka kita tulis lagi pi 0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Jika tadi bagian ini adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimumnya, maka ini adalah ketinggiannya. Terlihat perbedaannya, hanya sekedar pi 0-nya dikuadratkan, sin theta-nya dikuadratkan, dan G-nya dikalikan 2. Maka kita sudah dapatkan ketinggiannya. Sekarang kita belajar menentukan waktu untuk sampai pada jarak maksimumnya. Jarak maksimumnya itu di bagian ini. Kita sudah tahu waktu untuk mencapai titik tertingginya yaitu TH maksimum. Maka dari titik tertinggi ke jarak terjauhnya juga itu perlu waktu yang sama sebesar TH maksimum. Jadi waktunya itu 2 kali lipatnya. Maka T sama dengan 2 dikali TH maksimumnya. Jadi 2 kali lipatnya ya. TH maksimum ini kita ganti dengan pi 0 dikali sin theta dibagi G. Maka 2 dikali pi 0 dikali sin theta hasilnya 2 pi 0 dikali sin theta kemudian dibagi G. Inilah waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak maksimumnya. Sekarang kita mau tahu berapa sih jarak maksimum itu atau X max-nya. Ingat pada bagian review materi, jarak pada sumbu X itu bisa ditentukan dengan cara delta X sama dengan pi 0 dikali sin theta dikali T. T ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimumnya ya. Yang tadi kita sudah tentukan sebesar 2 dikali pi 0 dikali sin theta dibagi G. Maka sekarang kita ganti ya delta X-nya dengan X maksimum. Maka X maksimumnya sama dengan pi 0 dikali pi 0 hasilnya pi 0 kuadrat. Dan 2 dikali sin theta dikali cos theta hasilnya bisa ditulis seperti ini. Kita coba sederhanakan bentuk trigonometrinya ya. Jadi yang ada sin theta, cos theta itu bentuk trigonometrinya. Nanti di pelajaran matematika akan dijelaskan bahwa 2 dikali sin theta dikali cos theta itu akan sama dengan sin 2 theta. Jadi bentuknya lebih sederhana. Untuk penjelasannya mengapa bisa seperti ini silahkan dipelajari pada mata pelajaran matematika. Jadi intinya bentuk 2 dikali sin theta dikali cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Maka diperoleh X maksimumnya atau jarak maksimumnya sama dengan pi 0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Jadi sekali lagi ya, hanya dengan informasi sudut dan kecepatan awal, maka kita dapat mengetahui jangkauan maksimumnya berapa. Baik, coba kita rangkum apa saja yang sudah kita temukan tadi. Yang pertama, ada waktu tinggi maksimumnya atau waktu untuk mencapai tinggi maksimumnya, yaitu TH maksimum sama dengan pi 0 dikali sin theta per G. Jadi kita cukup tahu kecepatan awal dengan sudutnya. Maka kita tahu berapa waktu yang diperlukan untuk benda mencapai tinggi maksimumnya ketika bergerak parabola. Kemudian, berapa ketinggian maksimumnya? Nah, tadi kita sudah temukan bahwa ketinggian maksimumnya atau H maksimumnya sama dengan pi 0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Bedanya dengan yang atas itu, yang bawah cuma pi 0-nya dikuadratkan, sin theta-nya dikuadratkan, dan G-nya kita cukup kalikan dengan angka 2. Itu saja perbedaannya. Kemudian tadi kita sudah temukan juga waktu untuk mencapai jarak maksimumnya, yaitu TX maksimum. Tadi TH maksimum, sekarang TX maksimum. TH maksimum itu waktu untuk mencapai ketinggian maksimumnya, kalau TX maksimum itu waktu untuk mencapai jarak maksimumnya. Sama dengan 2 dikali pi 0 dikali sin theta per G. Bedanya dengan yang awal, untuk bagian ini kita cukup kalikan dengan angka 2 saja. Kalau tadi pi 0 dikali sin theta per G, sekarang 2 dikali pi 0 dikali sin theta per G. Jadi cukup bagian ini saja, kemudian kalikan 2. Kita dapat waktu untuk mencapai jarak maksimumnya. Jadi misalkan kita sudah tahu waktu untuk mencapai tinggi maksimumnya, maka kita juga pasti tahu waktu untuk mencapai jarak maksimumnya.
cukup dikalikan dengan angka 2. Dan terakhir kita sudah tentukan jarak maksimumnya atau X max-nya sama dengan pi 0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Seperti itu. Jadi pi 0-nya kita kuadratkan dan sudutnya kita kalikan 2. Ya, yang ini theta, yang ini 2 theta gitu. Jadi kita sudah menentukan waktu untuk mencapai ketinggian maksimumnya, tinggi maksimumnya berapa, waktu untuk mencapai jarak maksimumnya berapa, dan jarak maksimumnya sendiri berapa gitu. Jadi dengan 4 persamaan ini seakan-akan kita bisa memprediksi gerakan parabola yang akan terjadi. Ingat ya, memprediksi bukan meramal. Bedanya kalau meramal itu tidak ada data yang bisa dijadikan bukti awal. Sedangkan kalau memprediksi itu kita menyatakan apa yang akan terjadi dengan adanya bukti berupa perhitungan awal. Konsep-konsep dasar inilah yang dijadikan dasar dalam pengembangan teknologi seperti rudal atau mortir, tembakan pada tank, atau teknologi apa saja yang digunakan untuk melontarkan objek tepat pada sasarannya. Sampai di sini untuk materi gerak parabola. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penjelasannya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.